penindakan terhadap terkait Hakim Subaini yang kami kemarin melaporkan dengan melahirkan putusan 41 yang kami anggap cacat dan ilegal. Apa? Jelas bahwa putusan 41 ini telah melanggar Perma nomor 4 tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang membuat kami ini ingin mengetahui apakah putusan 41 ini yang dikeluarkan oleh Hakim Subaini ini menurut pengadilan tinggi seperti apa? Karena ini yang menjadi rawan ini. Kenapa katakan rawan? Putusan 41 ini yang dijadikan dan digunakan oleh penyidik-penyidik untuk kembali lagi mengeluarkan SPDP dan mentersangkakan klien saya. Padahal klien saya ini sudah dilakukannya penahanan badan 58 hari, itu pun cacat hukum. Kenapa? Dasarnya pasal 23 itu dijadikan alat untuk menjerat. Nah, ada filosofi yang mengatakan di pengadilan tinggi bahwa setajam-tajamnya pedang tidak akan pernah memenggal seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah putusan 41 ini Bu Ketua dan Pak Wakil dibenarkan atau seperti apa menurut pandangan dan tanggapan dari Ibu Ketua maupun Bapak Wakil Ketua? Silakan monggo. Ini ya, dijelaskan dulu Pak Tolong, ini dijelaskan dulu substansinya karena yang buka PT belum tahu dua substansi putusannya. Terus tolong di garis besarnya Bapak jelaskan dulu biar udah mengerti substansinya yang Pak ya. Kira-kira itu. Jadi menurut Bu Ketua, saya mungkin lebih memperjelas lagi. Jadi munculnya 41 ini setelah kami melakukan pra peradilan yang kemudian hakim yang memutuskan pada waktu itu tidak ditemukannya pelanggaran dan tidak terbukti klien kami ini bersalah, sehingga dalam putusan itu menimbang mengadili bahwa segala bentuk tuntutan objeknya waktu itu penetapan tersangka. Jadi dijelaskan Pak. Ya, jadi saya ini ini bukan tersangka loh. Tersangka hanya karena tidak terbukti bersalah, maka kami melakukan pra peradilan terhadap ketidakprofesionalan oknum penyidik. Lalu kemudian dalam putusan tadi itu nomor 29 itu naiklah itu bersama dua bulan kemudian kita selesaikan yang apa ya? 29 dulu. Ya 29 ini akhirnya apa amarnya? Amarnya? Iya. Ya, ada di sini. Ada. Dibaca aja Pak. Iya, baca aja Pak. Berdasarkan putusan pra peradilan 29 ya. 29 apa 41 dulu? Yang pertama dulu. Mengabulkan permohon pra peradilan 2, menyatakan tindakan termohon 1 dan menetapkan pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh para pemohon termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penahanan dan perpanjangan penahanan atas diri pemohon. Sudah. Saya bacakan ya Pak. Memerintahkan termohon 1 untuk menghentikan penyidikan atas diri pemohon. 5, memulihkan hak pemohon dan kedudukannya, harkat dan martabatnya. 6, menghukum termohon 1 dan termohon 2 untuk membayar biaya perkara timbul dari perkara nil tersebut. Nah ini setelah muncul ini saya menerangkan, tiba-tiba dimunculkan pra peradilan kedua. Iya. Pra peradilan kedua. Kita selesaikan dulu yang 29 ya Pak. Iya siap. Selesaikan 29 dulu sebelum beliau memberikan ini. Biar kami dapatkan gambaran yang komprehensif tentang Siap. Kemudian setelah ada pesan pra peradilan ini oleh penyidik, apakah ditindaklanjuti pada waktu itu? Kan ada perintah untuk menghentikan penyidikan pada waktu itu. Ada SP3. Ada SP3. Terbit SP3 ya Pak. Sudah. Sampai di situ sudah selesai. Silakan lanjut yang 4. Tiba-tiba muncul 2 bulan kemudian muncul putusan 41 yang menyatakan di dalam permohonan Subai SH MH ini mengabulkan 1. Yang 41 ini tadi siapa yang mengajukan? Terlapor. Si terlapor. Pelapor. Iya. Saya baca Pak. Tunggu dulu Pak, kita selesaikan dulu Pak ini. Termohonnya siapa pada waktu itu? Para peradilannya. Termohonnya adalah pihak kepolisian. Iya. Ya kepolisian Polda atau Polrestabes? Polrestabes. Makasih ya Pak ya. Biar yang boleh buka PT dapat gambaran secara komprehensif. Nah, jadi isi putusan 41.
tunggu dulu. Nah yang ini sudah diputus. Apakah sama hakimnya ini dengan ini? Beda. Yang ini diputus siapa Pak tadi? Pak Subai. Pak Subai. Subai SH. Panitra penggantinya Andi Nirwan AY SH. Coba apa amarnya Pak tadi? Amarnya aja Pak. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang diterbitkan termohon dengan SP henti sidik R 2025 Reskrim Polrestabes Makassar garing Polda Sulsel tertanggal 30 September 2020 dinyatakan batal dan sah dan tidak sah. Batal dan atau tidak sah. 3. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara terhadap laporan polisi nomor 790 Polrestabes Makassar tertanggal 17 Desember 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana penyerobotan dan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terlapor atas nama Isa Hamzah. Ya, baik, tapi yang dinyatakan tidak sah itu SP3 yang mana? Apakah ini? Bukan ini. Berapa nomornya Pak tadi? Berapa nomor? 790 Pak. Nomor 790 LP yang 790 yang terkait dengan ini. Yang sudah dimenangkan di sini. Siap. Orang yang sama, Iya. LP yang sama, objek yang sama. Saya kira sudah ada gambarannya yang boleh buka PT. Kan itu yang penting Pak. Supaya tidak keliru kita menyikapi. Dan yang saya ingin sampaikan KB terhadap semua putusan pra peradilan berdasarkan resim yang lalu tidak ada upaya hukum. Kita semua sama-sama paham ya, Pak ya. Silakan dimulai kalau. Bisa tambahkan sedikit. Ya, boleh. Dengan keluarnya putusan ini, dia keluarkan untuk disarung tangkap lagi saya. Ini dasar inilah supaya yang keluarkan, maka keluar ini Pak. Dia keluarkan nih surat pemberitahuan dimulai lagi penyelidikan. Nah sudah nyata-nyata di sini sudah dihentikan. Ini pengadilan kok yang perintahkan, bukan kepolisian. Iya pengadilan yang memerintahkan untuk menghentikan segala penyelidikan Polrestabes Makassar dengan laporan yang sama. Gitu Pak. Siap. Mungkin Bapak perlu pahami karena ini sudah beralih. Kalau kuhap yang lama itu dengan adanya pra peradilan tidak ada upaya. Jadi kami pengadilan tinggi tidak ada kekuatan untuk membatalkan atau bagaimana putusan karena memang hukum acaranya seperti itu. Jadi hukum acara terkait pra peradilan ini setelah putus maka disitulah final ini. Jadi final di situ. Terkait apa yang dilakukan oleh instansi bukan berarti dengan adanya ini tidak tertutup kemungkinan akan ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh instansi yang berbeda. Contoh, mungkin penyidikan pertama dianggap umpamanya tidak sah karena ada hal yang mungkin dilalui atau tidak dilaksanakan berdasarkan aturan hukum acara yang ada. Tapi bukan berarti menghentikan kewenangan mereka. Itu yang harus kita ini. Jadi bisa saja umpamanya penghentian penuntutan kali ini bisa. Tapi bukan berarti seterusnya dihentikan terus. Masih ada kewenangan mereka untuk ini kan. Namun kami harus pahami atau pelajari apakah ini satu laporan untuk dua perkara. Satu laporan. Itu yang harus kita dalami Ya, bersama. satu laporan dengan orang yang sama, dengan kasus yang sama, dengan LP yang sama. Ini karena kalau seperti itu Bapak tadi sudah katakan sudah dilaksanakan putusan pertama. Ya kan? Ya. Kan sudah dilaksanakan. Berarti tindakan berikutnya yang dilakukan oleh pihak penyidik ini yang perlu kita lihat. Apakah ada dasar lain, Pak Wakil ya? Karena bagaimanapun ini tindakan kan diawali oleh penyidikan, Pak. Tidak serta-merta langsung ke pengadilan. Diawali oleh tindakan penyidikan. Makanya ini yang harus kita lihat betul dulu, cermati. Saya tidak langsung mau mengomentari karena saya belum baca detail putusan ini. Maaf Bu, mohon maaf saya potong bicara sedikit. Sebelum kami mengumas Bu, sepasang surat ini kami sudah masukkan Bu, untuk di meja Ibu. Sepasang surat ini Bu.
putusan 2 ini sudah ada di meja ibu. Ini putusan waktu Dumas kemarin, Ramadan kemarin sebelum Ramadan, kami sudah masukkan untuk Dumas untuk ibu. Berapa hari yang lalu? Hah? Berapa hari yang lalu? Sekitar 2 bulan ya. 2 bulan yang lalu, Bu. Begini ya, Iya. kami ada prosedur fisik. Kalau terkait adanya pengaduan atau bagaimana, kami ada tindak. Bukan berarti semua saya harus, makanya ini ada humas kami. Jadi kami bersama tim itu menelah apa yang ini, dan kami nanti akan sampaikan ke humas. Tolong ini jawaban nantinya. Jadi bukan berarti surat yang masuk semua saya harus hadapi. Berapa banyak yang saya harus hadapi semua. Tapi kami ada tim, kami melibatkan semuanya. Bagaimana dengan ini? Jadi nantinya pada saat pencari keadilan akan bertanya, itu kami akan serahkan. Mungkin sedikit ya, Bu Hakim yang mulia. Jadi begini, kenapa kemarin kami datang itu tidak mendatangi BAP hasil kemarin pemeriksaan, yang dimana kami baca di situ Hakim Subai dia tidak mengetahui putusan, berarti dia sudah berbohong. Karena dia yang memutuskan 41, dia situ sudah menimbang, berarti dia benar. Dia tahu ini putusan 29. Sudah diproses ini. Kami kemarin sudah diminta keterangan oleh ketiga hakim pemeriksa. Salah satunya yang ketuanya Ibu Sterwi, Pak Henry, dan Pak Basir. Nah, dalam BHP itu Bapak, Ibu, mohon izin, kami baca jelas sekali bahwa Hakim Subai di poin 9 itu menerangkan, menjelaskan bahwa Hakim Subai tidak mengetahui adanya putusan Prapit nomor 29. Satu, itu poin 10. Hakim Subai tidak pernah bertemu dengan pemohon baik persidangan maupun persidangan. Poin 11, Hakim Subai ditanyakan tidak menerima sesuatu apapun dan apapun. Ya kan, itu pertanyaan semua. Pertanyaan saya, lalu apa dasarnya Hakim Subai ini melakukan putusan 41 bila jika tidak menggunakan putusan Prapit nomor 9? Ini kan pertanyaan buat saya. Nah, kenapa kami datang kemari untuk melanjuti tadi? Karena ini sudah berdampak dengan adanya lahirnya tadi ini SPDP. Penyidik ini kenapa dipaksakan ya dengan menggunakan Hakim Subai mengeluarkan putusan 41? Satu, muatan politiknya, dia menghindari daripada sidang kode etik akibat ketidakprofesionalannya dan terbukti kuat melakukan pelanggaran hukum berat di situ. Ya. Ini yang Kami sidang kode etik, Bu. Ini yang kami minta. Itulah yang saya maksud. Iya. Bapak katakan sudah memasukkan, Siap. tapi kami sudah membentuk tim Siap. pemeriksa. Ya. Itu lanjutkan, Siap. Pak. Kan saya tidak ini. Iya. Jadi semua bentuknya pengaduan itu saya tindak lanjut. Itulah makanya ada tim pemeriksa. Siap. Mengenai tim pemeriksa ini nanti akan menyampaikan ke saya apa hasilnya dan rekomendasinya, Nah, itu Pak. yang kami minta. Ini belum. Tapi ini masih dalam proses. Karena pemeriksaan ini kan memerlukan telah. Mohon izin, Jadi, Bu. Mohon izin Bu Ketua, saya nggak mau motong. Maaf Bu Ketua. Kami ini cinta pengadilan tinggi. Kami jaga marwah teman-teman di sini. Tetapi lagi-lagi saya katakan, Ketua, mohon maaf, seribu maaf. 41 inilah yang jadikan mereka-mereka ini untuk kembali ingin memenangkan klien saya. Dan saya, kalau dari bahan buku tadi mengatakan sementara kami analisa, sementara kami apa macam, takutnya Bu Ketua, klien saya sudah mati, dibantai, dibunuh, lalu putusan itu keluar dari kepastian bahwa tidak terbukti ini Isa Hamzah bersalah dan hakim sudah dipenjara di proses. Apa gunanya Bu Ketua? Makanya saya mohon maaf, saya tidak ada intervensi untuk kita teman-teman semua, tidak. Saya hanya ingin ras keadilan itu hadir. Kenapa? Bagaimana mungkin ada putusan yang bertolak belakang? Pertanyaan saya satu, yang mana dikatakan sah, yang mana dikatakan sah? Sudah pasti 41 ini catat putusan siluman. Kita buka undang-undangnya. Teman-teman di sini kan tahu undang-undang. Ajarin saya Bu Ketua, berbicara secara jujur dan adil. Ajarin saya.
Perlu kita ketahui. Di pengadilan tinggi ini, jangan dipotong dulu. Tempatnya orang disumpah. Tempatnya melahirkan para tokoh-tokoh intelektual. Lalu kalau model seperti Hakim Subaidi dibiarkan berkembang biak, apa jadinya marwah pengadilan tinggi ini? Kemana disimpan muka ini? Saya ini pencari keadilan, bukan Pak Wakil. Minta maaf. Saya bukan hanya menafikan saya, tapi saya adalah pencari keadilan. Dan saya akan terus mengusahakan ini. Kalau perlu saya akan demo. Semua instansi yang mau coba memegang peran hukum di sini. Ini adalah peradaban hukum yang bejat. Cukup Pak. Iya. Cukup Pak. Kita Mohon izin Pak Wakil, Bu. Bapak sudah selesai ngomong, Siap. kalau sudah selesai saya ngomong lagi. Siap, silakan Bu. Gini Pak, Bapak aparat penegak hukum. Siap. Saya rasa tahu prosedur. Saya paham, Bu. Meskipun kami proses pemeriksaan, tidak ada kewenangan kami untuk memecat atau kami tidak punya kewenangan. Siap. Kami hanya merekomendasikan. Siap. Kewenangan tetap ada di pimpinan pusat. Kami akan teruskan ke pimpinan. Apakah teruskan ke bawah? Dari bawah saya akan ini karena bagaimana apakah harus dilakukan pemeriksaan ataukah itu proses yang kami harus lakukan. Kami tidak serta-merta menyatakan ini salah, tidak. Kami tidak punya kewenangan untuk itu, Pak. Saya rasa Bapak juga paham. Siap, siap. Apalagi pra peradilan ini tidak ada upaya hukum. Kami tidak punya kewenangan untuk menilai. Cuma pelanggaran etik yang kami harus lihat di sini. Pelanggaran etik itulah yang kami rekomendasikan ke pusat. Itu ya Pak ya. Siap. Makanya sengaja saya turun sendiri agar supaya rekan-rekan paham bahwa sejauh mana kewenangan kami. Kami bukan pihak yang berwenang untuk menghentikan hakim, yang berwenang untuk memecat hakim. Ini bukan kewenangan kami. Kami sifatnya memeriksa dan merekomendasikan. Dan ini saya Bapak sudah lewati. Jadi berikanlah kesempatan kepada pengadilan tinggi untuk melalui proses ini. Kami tetap rekomendasikan. Apa hasil dari tim pengawas? Karena semua pengadilan ini kami sudah punya tim untuk hakim pengawasnya. Jadi selaku pimpinan mohon maaf kalau ada mungkin selama ini ada menganggap pengadilan tinggi kok lama, pengadilan tinggi kok tidak mengambil tindakan. Kami tidak bisa bertindak tanpa aturan yang diatur dengan undang-undang. Saya rasa Bapak paham betul sebagai aparat penegak hukum. Kami menghargai Bapak selaku anggota Pradi selaku aparat penegak hukum berdasarkan undang-undang Bapak. Jadi mari kita memberi pemahaman terutama kepada pencari keadilan yang tidak memahami alur-alur ini agar semua jangan resah. Supaya mereka paham, oh ternyata ada alurnya, ada jalur. Dari masa kita mau lompat got kalau ada jalan yang diperuntukkan ke kita, ini yang harus kita inginkan. Itu ya Pak ya. Saya tambahkan sedikit Bu. Silakan. Baik Bu. Pra peradilan saya Bu, nomor 29 ini berbicara formil Bu. Setelah saya baca bagus-bagus ini, setelah bagus ini 41 ini, dia berbicara material. Yang notabene-nya peradilan itu berbicara formil. Ini yang dikeluarkan Hakim Subaidi berbicara material Bu. Itu yang menjadi kekecewaan kami yang sangat berat karena dia SPDP ini keluarkan lagi penyidik Polrestabes tidak ini mengindahkan dengan putusan yang dikeluarkan pengadilan yang sudah ingkrah. Ini sudah ingkrah saya punya putusan, kok dikeluarkan lagi putusan yang untuk ditangkap lagi saya. Itu yang saya sampaikan Pak. Pengadilan tinggi tidak punya jangkauan tangan sampai ke peradilan. Undang-undang menutup jalan itu kan. Siap. Saya rasa Bapaknya Ya. paham. Jadi mohon izin Bu Ketua, pertanyaan saya mungkin terakhir ini. Mudah-mudahan artinya apapun Ibu Ketua sampaikan, tetap kami akan bagaimana tetap mengikuti apa yang tadi Ibu sampaikan. Satu pertanyaan Bu Ketua, menurut kita ini apakah putusan pasal itu dibenarkan atau tidak? Kami tidak akan komentar terkait putusan. Berarti Karena bukan kewenangan kami. Beda seandainya kami punya kewenangan untuk menilai putusan itu, akan kami nilai. oke. Karena undang-undang sudah menutup ke kami bahwa putusan ini sudah sampai di sini. Jadi sudah jelas teman-teman. Ibu Ketua belum bisa menjawab, tapi saya tanya Saya ada tambahan. berdasarkan undang-undang bukan
saya tidak Ya, bisa menjawab, Pak. Terus oke. Berdasarkan undang-undang, pra peradilan itu tidak ada upaya hukum ke pengadilan tinggi. Siap. Terus kalau dengan Lalu- kode etiknya tadi buku tuh Ini lagi diproses kan, Oh Pak? siap. Nah, ini kan ini. Ya ya ya. Kan itu. Oke. Jadi Pak Tabe. Ya Pak, Bapak-bapak ya. Ini cepat sebetulnya disikapi. Ketika kita sudah ketemu, saya lapor ke beliau, langsung dibentuk tim Bapak. Siap. Kita bentuk tim. Setelah dibentuk tim kan Bapak juga sudah minta keterangan ya Pak ya. Siap. Nah, Bapak kan pada waktu diminta keterangan dimasukkan dalam keterangan tentang posisi kedua putusan ini. Makanya itu sudah biar aja nanti, karena nanti tim yang sudah dibentuk oleh Bupati ini Pak untuk memeriksa apakah ada yang diperiksa itu bukan pelanggaran hukum acara dan sebagainya. Yang diperiksa itu apa ada tidak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Subai. Siap. Subai namanya Pak ya. Subai. Nah itu yang nanti ada beberapa tahapan dalam pemeriksaan ini Pak. Kumpulkan dulu bukti-buktinya. Setelah itu nanti akan ada konklusi dari hasil pemeriksaan. Setelah ada konklusi baru dikonstituir ke dalam prinsip-prinsip kode etik. Setelah itu sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Dan yang terakhir yang saya sampaikan Pak, pemeriksaan ini tidak akan mengubah apapun terhadap saya terus terang aja Pak. Terhadap dua produk ini tidak akan berdampak terhadap keduanya ini Pak. Lebih baik kita terus terang Pak daripada kita saling sembunyi-sembunyi. Jadi tidak akan merubah apapun pemeriksaan yang kita, tapi kalau ini belum tahu apakah terjadi. Kalau nanti menurut penilaian tim pemeriksa yang sudah dibentuk oleh Bupati di dalamnya ada rekomendasi, ada pelanggaran butir-butir kode etik yang dilakukan oleh bersangkutan. Apakah dia dianggap tidak adil, tidak jujur, tidak profesional dan sebagainya, nanti akan direkomendasikan. Kewenangan menentukan jenis dan bentuk sanksi kepada hakim yang dikualifikasi melanggar kode etik dan panduan perilaku ada pada badan pengawasan. Itu kira-kira Pak ya. Jadi ini kita tambah lagi nih. Kayaknya banyak teman saya ini. Boleh. Jadi mungkin teman-teman ini juga bertanya, apakah tadi keputusan itu dapat kami ketahui bahwa terbukti Hakim Subai ini melanggar kode etik? Apakah kami ketahui? Ya, nanti kan gini akan dipublish Pak oleh Oh, bawah. siap. Bawah sih Akan Pak. dipublish. Iya, dan yang terakhir Pak ini. Yang Boleh terakhir. bapak-bapak nanti mengikuti perkembangannya melalui Siwas. Siwas. Semua ada, Iya. akan ada. Ya, cuman biasanya secepat yang kita harapkan biasanya karena tumpukan beban di sana juga untuk karena ini akan diperiksa ulang di sana. Karena tadi disampaikan yang boleh buka PT ada dua kemungkinan. Jika hasil pemeriksaan pengadilan tinggi ini, tim pengadilan tinggi Makassar misalnya Pak, sudah dianggap cukup oleh Bawas, maka tidak akan ada lagi. Dari situlah mereka akan mengambil kesimpulan untuk selanjutnya. Karena rekomendasi ini akan sampai pada Ketua Mahkamah Agung Pak. Ketika sanksi etik terhadap hakim, setidaknya sampai pada Ketua Kamar Pengawasan. Bawas hanya akan menawarkan kepada pimpinan seperti ini. Nanti pimpinan akan menentukan sanksi jenis dan bentuk sanksi akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Tapi yang kedua, kalau menurut Bawas masih kurang pemeriksaan, ada dua opsi yang bisa dilakukan. Bawas sendiri yang akan turun melakukan pemeriksaan ataukah mendelegasikan ke pengadilan tinggi untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Itu. Saya izin Ketua. Izin yang mulia. Saya mau tanya sedikit sekali. Kita semua kan dari sini pengadilan tinggi. Dulunya pernah di pengadilan negeri. Itu semua kita tidak dapat disangkalkan. Nah, pertanyaan saya satu. Jika pengadilan negeri sudah mengeluarkan putusan tidak bisa memang dikoreksi oleh hakim. Itu kita semua tahu. Tapi ini saya maksud, apakah hakim bisa menyidangkan kembali dengan hak perkara yang sama, putusan yang sama, dan laporan yang sama? Itu aja. Apakah bisa hakim di pengadilan negeri bisa menyidangkan kembali pra pidana yang mohonkan? Ini kan kita semua kan tahu dari pengadilan tinggi itu darunya dari pengadilan negeri. Ya saya ingin tahu. Saya ini orang yang tidak paham. Apakah bisa hakim yang sudah mengetahui bahwa ada pidana di objek yang dia sidangkan, dia sidangkan kembali? Itu aja. Baik Pak. Siap. Saya sampaikan ke Bapak bahwa
prinsip yang berlaku universal termasuk di Indonesia dan berbagai ketentuan perundang-undangan mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara. Itu prinsip. Itu prinsip universal. Di negara manapun seluruh dunia menganut. Iya, prinsip betul. itu. Nah, persoalan substansi yang akan diputus, ya itu diserahkan kepada masing-masing hakimnya, kan itu. Oh, iya. Sudah Mereka paham. memiliki kewenangan untuk itu dan tidak ada yang bisa mengintervensi yang itu. Betul, saya sudah Nah, paham. ya, Pak ya. Itu yang saya jawab. Iya. Kami tidak bisa nolak, Pak. Betul Apapun yang sekali. diajukan di kami tidak boleh nolak, Pak. Jadi Kalau hakim menolak mengadili perkara, hakimnya tidak profesional. oke. Yang sampaikan yang mulia. Jadi putusan yang dikeluarkan itu pertama sudah ada hakim, memang kita semua tahu, semua di perangkat hukum tahu bahwa hakim tidak bisa menolak apa yang diajukan. Tapi pertanyaannya, jika hakim sudah mengetahui bahwa ada perapit di atasnya ini dengan perkara itu, apakah putusan hakim dapat mengabulkan atau tidak? Ini agak sulit kalau yang itu. Begini Pak Ya. saya rasa Bapak selaku warga negara paham. Bagaimanapun seorang hakim mempunyai kebebasan, meskipun bukan bebas sebebas-bebas. Jadi saya pun selaku ketua pengadilan tinggi tidak bisa mengintervensi seorang hakim pun. Jadi pada saat saya sudah menetapkan menunjuk A untuk menyidangkan, saya sudah tidak punya kewenangan apa. Itu menjadi kewenangan hakim yang bersangkutan. Saya rasa bapak-bapak Oke. semua paham. Paham saya. Cuma Ini kasus yang sama. sekali lagi Saya sudah tahu. Tapi ini kan begini, ada dua putusan. Yang satu mengatakan maju, yang satu mengatakan berhenti. Kami ini sebagai masyarakat awam yang notabene ya kurang paham hukum, kami ini pusing Pak sebenarnya, Bu. Ini yang benar yang mana di antara kedua ini? Yang mana putusan ini? Mana yang benar ini? Maaf Pak ya, sopan ya. Ya, Pak. Saya punta ini, saya minta maaf ini. Saya Artinya kami sebagai masyarakat Ini Pak, saya melihat menghargai persoalan Bapak, ini. kehadiran Bapak Ibu, tapi tolong hargai diputuskan. Itu intinya. Saya minta maaf, saya tidak sengaja tadi karena mungkin saya terlalu bagaimana ya. Kami ini Semangat pusing ini. melihat persoalan ini dan benar yang mana. Kami dihadapkan oleh dua putusan. Yang satu mengatakan maju, yang satu mengatakan berhenti. Terus yang bisa memutuskan yang benar dan salahnya ini siapa? Jadi Pak ya, saya rasa Bapak pun di luar kepala itu, saya rasa cuma tidak mau memberitahu kepada Bapak-Bapak. Proses terus penuntutan bersih baru sampai ke pengadilan. Seandainya nantinya proses ini tetap berjalan, ada hak Bapak untuk menyampaikan ini. Ada dua putusan berbeda. Di sanalah hakim bisa menilai apakah proses ini memang sudah sah menurut hukum atau bagaimana. Apalagi dengan KUHP kita yang baru, yang perlindungan hak asasi manusianya sangat tinggi, saya rasa Bapak paham. Perlindungan hak asasi manusia terhadap hukum acara kita yang terbaru ini adalah sangat-sangat tinggi. Jadi silakan tempuh jalur sesuai dengan aturan main yang ada, dan kami selaku pimpinan juga senantiasa mengawasi kinerja hakim kami. Gitu ya. Tapi jangan paksa kami untuk menilai apa yang tidak menjadi kewenangan kami. Karena itu berarti kami sudah menyalahi undang-undang. Izinnya boleh? Izin. Silakan. Saya ingin memastikan apakah tim yang sudah dibentuk itu sudah bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ini kan muaranya ke kode etik rekomendasi seperti yang dibahasakan itu dan yang ingin kami memastikan apakah proses tim yang dibentuk tadi itu sudah 2 bulan berkasnya sudah masuk, cuma mungkin ada beberapa hal yang mungkin dilengkapi terkait dengan berkas itu lebih lanjut menangani tim yang dibentuk. Yang kedua, kalau kita mencermati putusannya kan 2025, sementara undang-undang baru berlaku 2 Februari. Mungkin betul ini. Oh betul, 2 Januari ya Pak ya? Pak ya, teruskan ya. Iya. Begini Pak, mungkin tidak mendengar tadi. Tadi sudah mengatakan itu
dikatakan kalau proses pemeriksaan dianggap belum bekerja, Allahu alam. Tapi menurut yang harus dia lakukan berdasarkan surat tugas saya. Gitu ya. Jadi terkait dengan ini, ingat, mungkin saya paham kalau Bapak bukan orang hukum memang sulit memahami. Dalam hukum acara kita ada mengatur peralihannya. Apakah perkaranya ini diperiksa 2026 kah atau di 2025? Siap. Kalau diperiksa di 2026, hukum acara yang berlaku. Yang baru, Pak. siap. Tapi kalau diperiksanya di 2025, itulah mana yang menguntungkan bagi itu hukum acara. Tapi saya rasa saya tidak perlu memberi kuliah di sini. Saya tambahkan sedikit, Bu. Iya. Kami bertiga, kami sudah di BAP. Panitra Pak Abdi membawa hasil BAP itu untuk ditandatangani. Setelah saya mau tanda tangani, saya baca dulu. Ya, saya baca dulu. Setelah saya baca seluruh kami bersatu untuk membicarakan BAP kami. Mereka bicara. Saya juga lihat juga BAP-nya Pak Subai. Disitulah kenapa disatukan. Itu yang menjadi kenapa sampai BAP disatukan keseluruhan. Yang menjadi tanya seharusnya BAP kan masing-masing pegang satu kertas untuk ini keseluruhan satu paket dia. Kita mengaminkan juga punyanya Pak Subai. Kalau secara logika kita pakai ya Pak ya, ini satu paket yang saya harus tanda tangani. Makanya saya batalkan untuk menandatangani BAP tersebut. Belum saya tanda tangani. Baik. Ya. Baik, itu terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Jadi, Cukup mungkin ya Pak. Cukup. Standar itu ya Pak ya, standar kan nanti kita akan perbaiki Pak ya. Kita akan bisa berita acaranya. Ya. Mohon izin Mbak, Sudah. saya telepon Pak Abdi sudah tidak aktif HP-nya lagi. Baik. Begitu Pak. Ayo Pak, kalau ini silakan Pak. Ya, saya telepon terus tidak aktif lagi Pak Abdi HP-nya. Saya telepon terus, kenapa saya mau konfirmasi lagi? Apa tindak lanjut kasus ini? Kok terkatung-katung saya digantung saya menjalani 58 hari di dalam Polrestabes Pak. Ya. Yang sudah dimenangkan pra peradilan 29. Ditambah dengan rancarutnya supaya mengeluarkan 41 ini yang berbicara material. Seharusnya pra peradilan itu berbicara formil Pak. Ini berbicara material. Isi putusan 41 Subay ini. Tidak ada satupun hakim di pengadilan negeri Makassar membenarkan ini putusannya Pak Subay. Saya sudah koordinasi bahwa tidak ada yang membenarkan ini isi dari putusan Pak Subay Pak. Saya rasakan Pak perlakuan mereka Pak. Baik. Sedikit yang mulia. Tunggu saya luruskan dulu. Selesaikan satu-satu. Ini nanti kami akan sarankan pemeriksa karena kan tidak sulit Pak. Nanti sisa akan dipisahkan. Ya Pak ya. Nanti hari ini juga atau paling lambat besok kami akan minta kepada tim yang menangani ini agar berita acara itu dibuat terpisah. Masih banyak Pak. Oke Pak ya, kita akan pisahkan insya Allah. Memang ya kesan konotasinya seperti itu kalau satu rangkaian Bapak tanda tangan seolah-olah membenarkan juga keterangannya, padahal keterangan ini berbeda kan. Oke, memang standar di bawah sebetulnya begitu. Harus dipisah berita acara itu. Ya. Kita akan pisah Pak. Ini jatuhkan semua, jadi kita kan baca. Setelah saya baca, saya punya BAP-nya ini juga saya baca. Saya baca juga BAP-nya Subay. Di situ bunyi, tidak mengakui adanya pra peradilan. Tidak mengetahui, sedangkan putusan 41 dia mengakui putusannya mereka. Terima kasih Pak informasi ini Pak. Kami akan pakai informasi ini untuk mengoreksi internal kami. Ya Pak ya. Ya, tadi silakan. Saya izin, berarti tadi yang mulia mengatakan bahwa itu SOP-nya memang harus dipisah. Dipisah. Ya. Tapi kenyataannya dia tergabung. Ini kan Jadi menurut kita salah atau benar SOP-nya? saya tidak kesana Pak. Saya tidak ingin Bapak ini nanyanya begitu sih ya. Jadi saya tidak ke situ. Siap. Ini kan koreksi ke kami, kita lakukan perbaikan kan ini. Makanya kita ucapkan terima kasih karena Oh, siap. seandainya tidak ada informasi ini kan kami tidak tahu Pak. Siap. Ya, tidak. Siap. Karena kenapa? Kerja